Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aida Intan Fatmala dengan akhiran NIM 2041. Saya mahasiswi dari program studi Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik, mata kuliah perbankan dan syariah kelas B, guna memenuhi tugas ujian akhir semester oleh dosen pengampu Bapak Marmono Singgi MSI. Oke, next. Ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT merupakan transaksi sewa menyewa yang diperbolehkan oleh syariah. Yang pertama itu ada akuntansi transaksi ijarah, yaitu suatu metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi sewa atau kontrak pembiayaan dalam bentuk sewa yang umumnya itu digunakan dalam industri pembiayaan syariah. Pada dasarnya, akuntansi transaksi ijarah ini memiliki tujuan untuk mencatat transaksi pembiayaan yang dilakukan melalui kontrak sewa dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti prinsip keadilan, kejujuran, dan ketelitian. Untuk yang kedua, itu ada ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu suatu kontrak sewa yang mencakup klausul opsi pembelian. Jadi dalam kontrak ini, pemilik aset itu memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan aset tersebut untuk jangka waktu tertentu dengan membayar sewa yang sudah disepakati. Kontrak ijarah muntahiyah bitamlik ini sering digunakan dalam pembiayaan perumahan dan kendaraan, serta dalam pengadaan peralatan dan mesin-mesin di industri. Dalam akuntansi transaksi ijarah terdapat dua jenis akuntansi yang umum digunakan, yaitu akuntansi ijarah operasional dan akuntansi ijarah pembiayaan. Pada akuntansi ijarah operasional, perusahaan itu mencatat transaksi sewa sebagai pendapatan dan biaya sewa sebagai pengeluaran. Sedangkan pada akuntansi ijarah pembiayaan, perusahaan itu mencatat transaksi sewa sebagai pinjaman dan biaya sewa sebagai bunga pinjaman. Kemudian di bawahnya itu ada dua jenis ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu yang pertama ada ijarah muntahiyah bitamlik konvensional, yaitu jenis kontrak sewa yang memiliki klausul opsi pembelian. Dalam kontrak ini, pemilik aset memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan aset tersebut selama jangka waktu tertentu dengan membayar sewa yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan untuk ijarah muntahiyah bitamlik syariah, yaitu jenis kontrak sewa juga yang memiliki klausul opsi pembelian. Namun, dalam kontrak ini, kewajiban untuk menjaga aset dalam kondisi yang baik selama jangka waktu sewanya itu menjadi tanggung jawab bersama antara pemilik aset dan penyewa. Baik, selanjutnya yaitu ketentuan syar'i ijarah dan transaksi ijarah muntahiyah bitamlik. Berdasarkan terminologi, ijarah itu adalah memindahkan kepemilikan fasilitas dengan imbalan penyewaan dalam sudut pandang Islam meliputi dua hal, yaitu yang pertama itu ada penyewaan terhadap potensi atau sumber daya manusia. Kemudian yang kedua itu ada penyewaan terhadap suatu fasilitas. Ketentuan syar'i transaksi ijarah itu diatur dalam Fatwa DSN nomor 9 tahun 2000. Adapun ketentuan syar'i transaksi ijarah yaitu untuk penggunaan jasa diatur dalam Fatwa DSN nomor 44 tahun 2004. Sedangkan ketentuan syar'i IMBT itu diatur dalam Fatwa DSN nomor 27 tahun 2000. Secara detail, Fatwa DSN tentang transaksi ijarah dan IMBT ini akan dibahas dalam bagian rukun transaksi ijarah, multijasa, dan IMBT berikut. Selanjutnya, di sini ada rukun transaksi. Yang pertama itu ada rukun transaksi ijarah, di mana di rukun transaksi ijarah ini meliputi yang A itu ada transaktor, yakni penyewa dan pemberi sewa. Kemudian yang B itu ada objek ijarah, yakni fasilitas dan uang sewa. Kemudian yang C itu ada ijab dan qabul, yang menunjukkan serah terima baik berupa ucapan atau perbuatan. Kemudian yang kedua itu ada rukun transaksi ijarah muntahiyah bitamlik,
Jadi, berdasarkan Fatwa DSN nomor 27 tahun 2002 disebutkan bahwa pihak yang melakukan transaksi IMBT itu harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Dengan demikian, pada akad IMBT juga berlaku semua akud dan syarat transaksi ijarah. Kemudian yang ketiga itu ada rukun transaksi ijarah untuk pembiayaan multijasa. Di mana di pembiayaan multijasa dengan skema ijarah, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah atau LKS kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah. Selanjutnya yaitu ada cakupan standar akuntansi ijarah dan ijarah mutahiyyah bitamlik. Ketentuan akuntansi untuk transaksi ijarah itu diatur dalam PSAK nomor 107 yang berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan mulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Standar ini memuat tentang mekanisme transaksi dan ketentuan tentang pengakuan dan pengukuran transaksi yang terdapat dalam skema ijarah, baik itu pemberi sewa maupun penyewa. Beberapa hal yang dicakup dalam standar ini yaitu pengakuan dan pengukuran biaya perolehan, penyusutan, pendapatan, beban, dan pemindahan kepemilikan. Bentuk aplikasi standar ini akan dibahas pada subbab teknis perhitungan dan perjurnalan transaksi ijarah bagi bank syariah. Baik, selanjutnya di sini ada alur transaksi ijarah dan ijarah mutahiyyah bitamlik. Jadi yang pertama di sini nasabah mengajukan permohonan ijarah dengan mengisi formulir permohonan. Kemudian berbagai informasi yang telah diberikan selanjutnya diverifikasi kebenarannya dan dianalisis kelayakannya oleh bank syariah. Bagi nasabah yang sudah dianggap layak, selanjutnya itu diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak ijarah atau IMBT. Kemudian untuk yang kedua itu sebagaimana difatwakan oleh DSN, bank selanjutnya menyediakan objek sewa yang akan digunakan kepada nasabah. Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencarikan barang atau jasa yang akan disewa nasabah untuk selanjutnya yang dibeli atau dibayar oleh bank syariah. Kemudian yang ketiga itu nasabah menggunakan barang atau jasa yang disewakan sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Selama penggunaan objek sewa, nasabah itu menjaga dan menanggung biaya pemeliharaan barang yang disewa sesuai kesepakatan. Sekiranya terjadi kerusakan bukan karena kesalahan penyewa, maka bank syariah itu sebagai pemberi sewa akan menanggung biaya perbaikannya. Kemudian untuk yang keempat, nasabah penyewa membayar fee sewa kepada bank syariah sesuai dengan yang kelima. Jadi pada transaksi IMBT setelah masa ijarah selesai, bank sebagai pemilik barang kesepakatan akad sewa dapat melakukan pengalihan hak milik kepada penyewa. Baik, selanjutnya di sini ada perhitungan transaksi ijarah. Jadi cara pencatatan transaksi ijarah dalam buku akuntansi itu tergantung pada jenis ijarah yang digunakan, yaitu ijarah operasional atau ijarah pembiayaan. Perlu diingat bahwa pencatatan transaksi ijarah itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang mengatur pengakuan pendapatan dan biaya berdasarkan prinsip pengakuan pendapatan pada saat terjadi dan prinsip menggunakan biaya pada saat terjadinya. Kemudian untuk menghitung biaya sewa akuntansi transaksi ijarah, yang pertama itu ada ijarah operasional, di mana di ijarah operasional ini biaya sewa itu dihitung sebagai biaya operasional dan dibebankan pada periode sewa yang bersangkutan. Perhitungan biaya sewa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu biaya sewa sama dengan harga sewa dikali jangka waktu sewa. Kemudian yang kedua itu ada ijarah pembiayaan, di mana di ijarah pembiayaan ini biaya sewa yang dihitung sebagai bunga pinjaman dan dibebankan pada setiap periode sewa yang bersangkutan. Perhitungan biaya sewa itu dapat dilakukan dengan menggunakan rumus, yaitu biaya sewa sama dengan saldo utang dikali tingkat bunga.
di mana saldo utang itu adalah jumlah utang sewa yang belum dilunasi pada akhir periode sewa, dan tingkat bunga adalah persentase bunga pinjaman yang sudah disepakati dalam kontrak sewa. Selanjutnya yaitu ada perhitungan ijarah mutahiyyah bitamlik. Yang pertama itu ada pencatatan ijarah dalam buku akuntansi, yaitu ada aset yang disajikan dalam buku akuntansi pemilik aset, kemudian pemilik aset mencatat pendapatan sewa yang diterima, kemudian penyewa memutuskan pembelian aset, kemudian yang terakhir itu ada pengembalian aset. Untuk yang kedua itu menghitung biaya sewa, di mana di biaya sewa dalam ijarah mutahiyyah bitamlik itu dihitung berdasarkan kesepakatan antara pemilik aset dan penyewa. Kemudian yang ketiga itu ada pengakuan pendapatan transaksi ijarah, di mana di pendapatan dari ijarah mutahiyyah bitamlik ini diakui sebagai pendapatan sewa dan diakui secara periodik atau akrual basis selama masa kontrak sewa. Jadi itu tadi beberapa materi yang saya sudah jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.